Halo, Sobat Pembelajar. Selamat datang dalam materi pembelajaran ekonomi yang kali ini akan membahas ruang lingkup kebijakan fiskal dan moneter. Dua kebijakan ini sangat penting dalam mengelola perekonomian suatu negara. Yuk, kita pelajari bersama. Pertama, apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran negara untuk mencapai kestabilan ekonomi. Kebijakan ini dijalankan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, tujuan utamanya untuk mengendalikan inflasi, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Catatan ruang lingkup kebijakan fiskal meliputi pendapatan negara, seperti pajak dan penerimaan non-pajak, belanja negara, seperti PANGE. Instrumen kebijakan fiskal terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu 1. Penerimaan negara, pendapatan fiskal. Penerimaan negara umumnya berasal dari pajak, seperti pajak penghasilan, PPh, pajak pertambahan nilai, PPN, dan pajak bumi dan bangunan, PBB. Penerimaan bukan pajak, seperti dividen BUMN, royalti sumber daya alam, dan hasil pengelolaan kekayaan negara. Pajak adalah instrumen paling dominan dalam kebijakan fiskal, karena dapat memengaruhi daya beli masyarakat. 2. Pengeluaran negara, belanja fiskal. Pengeluaran negara digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin, seperti gaji pegawai negeri, subsidi, dan bunga utang. Pengeluaran pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Pemerintah dapat meningkatkan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau menurunkannya untuk mengendalikan inflasi. Kebijakan fiskal diarahkan untuk mencapai beberapa sasaran utama, yaitu 1. Pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatkan belanja pemerintah, khususnya untuk pembangunan infrastruktur, dapat mendorong aktivitas ekonomi dan membuka lapangan kerja. 2. Stabilitas harga, inflasi. Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk mengurangi tekanan inflasi, misalnya dengan mengurangi belanja atau menaikkan pajak dalam kondisi ekonomi yang terlalu panas. 3. Mengurangi pengangguran, melalui proyek-proyek padat karya. 4. Pemerataan pendapatan. Pajak progresif dan subsidi untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. 5. Keseimbangan neraca pembayaran. Dengan memberikan insentif pajak kepada eksportir, pemerintah dapat mendorong ekspor dan memperbaiki neraca perdagangan. Contoh nyata kebijakan fiskal ekspansif, antara lain, peningkatan belanja infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit, pemberian subsidi atau bantuan tunai langsung kepada masyarakat miskin, penurunan tarif pajak penghasilan untuk rumah tangga atau usaha kecil menengah, agar masyarakat memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan. Program padat karya, yaitu membuka lapangan kerja langsung melalui proyek pemerintah. Contoh kebijakan fiskal kontraktif, antara lain, pengurangan anggaran subsidi, seperti subsidi energi atau bahan pokok, kenaikan tarif pajak, baik pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai, PPN, penghentian proyek-proyek non-prioritas, untuk mengurangi pengeluaran negara, pembatasan bantuan sosial, dengan cara memperketat kriteria penerima bantuan. Meskipun kebijakan ini terasa berat, namun bertujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi dalam jangka panjang. Lalu, apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dijalankan oleh Bank Sentral di Indonesia, yaitu Bank Indonesia, untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga. Tujuannya adalah menjaga stabilitas harga, nilai tukar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Catatan ruang lingkup kebijakan moneter meliputi pengendalian jumlah uang beredar melalui operasi pasar terbuka, penetapan suku bunga acuan, seperti BI rate atau BI7 D reverse repo rate. Sasaran utama dari kebijakan moneter terbagi menjadi dua, yaitu sasaran akhir, ultimate target, meliputi menjaga kestabilan harga, mengendalikan inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menjaga tingkat pengangguran pada level yang rendah, dan menyeimbangkan neraca pembayaran. Sasaran akhir ini berkaitan langsung dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara luas. Sasaran antara, intermediate target, ini merupakan sasaran jangka menengah, seperti jumlah uang beredar, misalnya M1 dan M2, suku bunga pasar uang, dan nilai tukar rupiah. Untuk mencapai sasaran tersebut, Bank Indonesia memiliki sejumlah instrumen kebijakan, yaitu Intan Biru Kecil Operasi Pasar Terbuka, Open Market Operation. Ini adalah instrumen utama yang dilakukan dengan cara jual beli surat berharga negara, SBN, di pasar uang. Tujuannya adalah mengatur jumlah uang yang beredar. Jika inflasi tinggi, BI akan menjual SBN untuk menyerap likuiditas. Intan Biru Kecil Fasilitas Diskonto, discount rate, yaitu pengaturan suku bunga pinjaman dari BI kepada bank umum. Cadangan wajib minimum, reserve requirement,
merupakan kebijakan penetapan jumlah minimal dana yang harus disimpan oleh bank di Bank Indonesia. Jika persentase cadangan ditingkatkan, maka kemampuan bank untuk menyalurkan kredit akan menurun. Intan biru kecil instrumen makroprudensial, seperti loan to value dan countercyclical buffer, digunakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mencegah terjadinya gelembung aset. Dalam sistem perekonomian, pemerintah dan Bank Indonesia memiliki peran penting untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional. Mereka berperan dalam mengatur, mengawasi, dan mengarahkan kegiatan ekonomi agar berjalan seimbang, adil, dan berkelanjutan. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan ekonomi, antara lain: A. Kebijakan fiskal, B. Regulasi dan pengawasan, C. Distribusi pendapatan, D. Stabilisasi ekonomi. Bank Indonesia, sebagai Bank Sentral Republik Indonesia, memiliki mandat utama untuk menjaga stabilitas nilai rupiah, baik terhadap inflasi maupun nilai tukar. Peran utama Bank Indonesia meliputi: A. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, B. Menjaga stabilitas sistem keuangan, C. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, D. Mengelola cadangan devisa dan nilai tukar. Nah, sekarang Sobat Pembelajar sudah tahu bahwa kebijakan fiskal dan moneter punya peran masing-masing dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Meski berbeda lembaga pelaksananya, fiskal dijalankan oleh pemerintah, dan moneter oleh bank sentral, keduanya saling melengkapi. Dengan memahami ruang lingkup kebijakan ini, kita bisa lebih kritis dalam melihat bagaimana pemerintah dan bank sentral mengelola perekonomian negara. Terima kasih telah menyimak materi ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan terus belajar.